Kesalahan pertama itu berada pada saat Daniels itu memasuki laboratorium dan dia itu tidak sadar kalau misalkan baju pengaman yang ia pakai itu memiliki sedikit robekan. Menurut saya di sana terjadi kesalahan karena apabila kita mau masuki laboratorium, kita seharusnya mengecek kembali apakah baju pengaman yang kita sudah pakaikan sudah benar-benar aman atau belum. Kesalahan kedua itu berada pada saat Casey itu melemparkan sebuah sampel kepada Sisal. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena pada saat kita berada di laboratorium, kita tidak boleh bercandaan apalagi melempar sampel seperti itu. Kesalahan ketiga berada pada saat sebuah satpam di sebuah perusahaan itu menerima sogokan. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena pada saat kita bekerja, kita seharusnya tidak boleh menerima sogokan apapun bentuknya. Kesalahan keempat itu terjadi pada saat salah satu peneliti mendengarkan berita baseball di laboratorium. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena tidak mungkin kita akan bisa mendengarkan berita baseball di dalam sebuah laboratorium. Kesalahan kelima itu berada pada saat di sebuah bioskop ada seorang laki-laki yang batuk secara terus-menerus dan tidak ditutup. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena pada saat kita merasa badan kita tidak fit atau kita batuk secara terus-menerus, seharusnya kita secara otomatis langsung menutup mulut kita menggunakan tangan atau menggunakan tisu ataupun langsung menggunakan masker agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Kesalahan keenam itu berada pada saat Dennis sudah mengetahui bahwa virus tersebut itu bisa menyebar melalui AC sentral. Tetapi menurut saya di sini terjadi kesalahan karena pada saat mereka sudah mengetahui AC sentral bisa menyebarkan virus, tapi mereka tetap menggunakan AC sentral di rumah sakit tersebut. Kesalahan ketujuh itu terdapat pada saat di laboratorium. Daniels dan Casey itu saking meneliti penelitian ini, mereka itu tidak sempat untuk beristirahat. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena mereka dapat membahayakan sampel yang sedang mereka uji dan membahayakan keselamatan mereka sendiri karena mereka itu tidak memiliki istirahat yang cukup. Seharusnya mereka itu harus memiliki istirahat yang cukup agar mereka itu bisa meneliti dengan teliti dan baik. Kesalahan delapan terdapat pada saat Casey mengetahui dirinya telah terinfeksi, tetapi dia tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena pada saat kita mengetahui bahwa diri kita telah terinfeksi, seharusnya kita memberitahu kepada teman dan keluarga terdekat kita. Kesalahan ke-9 itu berada pada saat Presiden menyatakan bahwa tidak boleh ada manusia yang kehilangan nyawanya tanpa melalui jalur hukum. Tetapi beliau menyarankan untuk melakukan clean swipe di mana melakukan pengeboman secara massal. Nah, menurut saya di sini terjadi kesalahan karena Presiden sebelumnya sudah mengutarakan bahwa tidak boleh ada manusia yang kehilangan nyawanya tanpa melalui jalur hukum. Tapi apabila dia melakukan clean swipe itu sama aja dia melanggar aturan hukum yang telah ada. Kesalahan ke-10 itu pada saat seorang anak kecil perempuan yang bermain bersama monyet di dalam hutan. Menurut saya di sini terjadi kesalahan karena tidak mungkin seorang ibu bisa membiarkan anaknya yang masih cukup kecil untuk bermain sendirian ke dalam hutan dan bermain bersama monyet liar di hutan. Jadi itulah beberapa kesalahan yang telah saya dapatkan setelah menonton film Outbreak 1995 ini. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan itu dan yang bisa saya kaitkan dengan virus corona atau COVID-19 yang sedang kita alami ini adalah sebaiknya kita itu mengisolasikan diri kita di dalam rumah dan kita itu menerapkan social distancing, di mana social distancing itu adalah menjaga jarak dengan satu orang dengan yang lainnya agar kita itu dapat memutuskan rantai penyebaran virus ini. Nah, sekian video dari saya, terima kasih.